Perkenalkan, nama saya Leopolda Liklau, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6. Di video ini saya akan berbagi pengetahuan saya tentang teknik-teknik bernegosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk mencapai suatu tujuan. Negosiasi memiliki banyak macam, dan tanpa kita sadari, negosiasi sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, membeli kipas angin, membeli sayur di pasar, membuat janji dengan teman, membuat janji les privat, dan lain-lain. Semuanya ini merupakan contoh kecil negosiasi dalam kehidupan kita. Beberapa teknik negosiasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mintalah lebih dari yang kita harapkan. Contohnya, ketika kita tengah menginginkan sebuah laptop, tetapi laptop tersebut bernilai 5 juta atau harganya 5 juta. Namun, harga yang ditawarkan adalah 5.500.000. Itu harga yang ditawarkan oleh kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita menawarnya menjadi 4.500.000, bukan 5 juta. Karena nantinya kita akan menaikkan tawaran kita sejalan dengan penjual yang menurunkan tawaran mereka. Apabila kita menawar di tawaran pertama itu sebesar 5 juta, maka sangatlah sulit kita mendapatkan harga tawaran pertama. Contohnya, ketika kita mengatakan ya pada tawaran pertama yang mungkin kita anggap itu adalah harga yang pantas, maka kita telah menutup potensi atau penghematan yang ada di depan mata kita. Yang ketiga, melakukan flinch terhadap proposal. Di sini akan terdapat reaksi terkejut dari harga yang penjual katakan di awal. Ini akan mempengaruhi psikologi dari penjual yang nantinya kita manfaatkan untuk menekan harga. Yang keempat, hindari negosiasi yang konfrontatif. Bernegosiasilah secara santai dan tanpa disertai luapan emosi, karena bukannya kesepakatan yang akan kita dapat. Kita mungkin saja dibuat malu oleh penjual yang tidak suka dengan tingkah laku kita. Yang kelima, relaxation seller dan relaxation buyer. Ini sering digunakan oleh kita yang ingin menegosiasikan barang pribadi kita. Misalnya, ketika kita ingin menjual motor, namun sebenarnya kita tidak ingin menjualnya, kecuali ada pembeli yang menawarkan tawaran yang menarik, maka akan muncul nilai jual atau akan meningkatkan nilai jual barang yang ingin kita jual. Yang keenam, gunakan vice technique. Vice technique adalah ketika kita mengatakan dengan kalimat seperti si A seharusnya lebih baik dari si B. Di sini akan membuat penjual berpikir kembali dan nantinya dapat menurunkan harga jualnya. Yang ketiga, jangan pernah memberi tawaran splitting the difference. Splitting the difference adalah nilai tengah tawaran. Misalnya, jika kita menawar 200.000, sedangkan penjual mengharapkan 250.000, kita akan berpikir harga yang paling adil adalah 225.000. Itu semua tergantung dari keahlian kita dalam tawar-menawar atau dalam negosiasi. Yang keempat,
menangani impasse. Impasse adalah kondisi di mana kita benar-benar tidak menyetujui mengenai satu isu atau pokok permasalahan, dan itu mengancam kelanjutan negosiasi. Ketika hal ini terjadi, ambillah isu lain untuk mengalihkan isu utama yang kita perbincangkan. Yang berikut menangani stalemate. Stalemate adalah kondisi di mana kedua belah pihak masih berbicara, namun nampaknya tidak ada kemajuan sedikit pun untuk terjadinya kesepakatan. Untuk itu, kita harus mengubah dinamika negosiasi dengan mengubah salah satu elemen. Contohnya, kita sedang melakukan tawar-menawar tentang salah satu barang. Namun, proses tawar-menawar itu belum disepakati antara penjual dan pembeli. Untuk itu, kita mengubahnya dengan menawarkan barang lain. Dengan itu, proses negosiasi akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak tersebut. Yang berikut itu menangani deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana tidak adanya kemajuan membuat kedua belah pihak sangat frustasi sehingga mereka tidak ada gunanya melanjutkan negosiasi lagi. Cara paling ampuh adalah dengan menghadirkan pihak ketiga. Itu contohnya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tidak ada kemajuan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Di situ kita akan menghadirkan orang ketiga untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang sedang selalu atau trade off. Di sini kita selalu meminta timbal balik atas permintaan pihak lawan. Negosiasi akhir. Negosiasi akhir terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama itu adalah good guy atau bad guy. Di sini kita fokus pada penggunaan kekuasaan. Di sini kita akan fokus pada penggunaan kekuasaan kita, baik menjadi pihak yang baik maupun pihak yang jahat, yang bersifat mengancam untuk memaksa pihak lawan memenuhi tuntutan kita. Yang kedua adalah nibbing. Ketika kesepakatan sudah terjadi, pihak lawan masih meminta sesuatu yang di awal tidak disepakati, hal ini akan merugikan kita. Yang ketiga, bagaimana meruncingkan kompensasi. Hal yang perlu kita lakukan adalah dengan menurunkan harga terus-menerus sehingga dapat membuat pihak lawan tersinggung. Yang keempat, menarik kembali penawaran. Menarik kembali penawaran sebenarnya kurang etis, namun ini juga sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah positioning for easy acceptance, atau posisikan pihak lawan agar merasa nyaman kalah terhadap kita dengan konsesi kecil yang dibuat tepat di saat-saat terakhir. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kesalahan dalam membuat video ini, saya mohon maaf.